kita akan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia dalam rangkaian pemilu 2024 sudah berlangsung 3 kali. Publik pun telah disuguhi pertunjukan adu konsep, rencana, dan gagasan, bahkan drama dari pelaksanaan pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu. Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung tulodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama. Jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres, dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten.
Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak, Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Waktunya habis. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia,
Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Namun belakangan muncul komentar-komentar bernada sumbang tentang pelaksanaan debat capres maupun cawapres. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo pun ikut turun bicara. Meskipun demikian, KPU Pusat menegaskan sikapnya. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya nggak komentar ya, KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon. Misalkan termasuk dengan televisi, 6 segmen pertama pembuka penyampaian visi misi program. Kemudian segmen kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian segmen 4 dan 5 kan masing-masing calon mengajukan pertanyaan dan dijawab. Dan yang segmen terakhir yang ke-6 adalah penutup atau closing statement. Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon. Bagaimana evaluasi pelaksanaan debat yang selama ini sudah digelar? Apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya sebagai salah satu metode kampanye? Atau justru terjebak dalam gimmick debat semata? CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan beberapa ahli mengenai hal ini. Tiga-tiganya akhirnya menyisakan persoalan debat yang diperdebatkan, gitu ya. Debat yang diperdebatkan. Iya. Jadi setelah debat, netizen yang berdebat, gitu kan, masyarakat yang berdebat. Bahkan sebelum dimulai juga diperdebatkan juga. Sebenarnya debat itu adalah seni mengelola komunikasi publik, gitu ya. Jadi karena dia seni, harusnya para pelaku debat itu bisa memainkan teknik-tekniknya, strategi-strateginya, gitu kan. Nah, yang kita ingin lihat dalam debat itu kan bukan hanya soal isi pesannya tadi, genre isinya kan, gitu kan. Genre isi itu apa sih yang ingin mereka sampaikan, isi pesannya? Apakah berkaitan dengan kemampuan bahasa komunikasi verbal, non-verbal? Non-verbal itu ekspresi wajahnya, kecerdasan emosionalnya, gitu kan. Nah, ini seharusnya bisa dilihat oleh timnya dulu. Karena dari debat kemarin nih saya baca nih di medsos itu, akhirnya muncul efek
muncul timbal balik komunikasi politik yang terjadi. Timbal baliknya mengatakan PDIP marah. PDIP marahnya apa? Terhina, dianggap Bung Karno menggunakan semua barang bekas. Padahal saat itu Bung Karno menggunakan semua yang serba canggih katanya. Benar kan? Kemudian dari pihak-pihak lain ada emak-emak yang nangis. Kasihan terhadap Prabowo yang nampak meneteskan air mata, kelelahan menanggapin pertanyaan dua lawan lainnya. Dua kandidat lain seperti Pak Prabowo seperti menjadi bulan-bulanan bagi Anies dan Mas Ganjar gitu kan. Ini kan persepsi publik yang muncul pasca debat. Dan itu menurut Ibu malah membuat publik semakin seperti apa? Semakin terbelah gitu kan. Memang berbeda keterbelahan publik di 2019 dibanding 2024. Kalau 2019 kita lebih masuk pada narasi politik identitas, benar kan, ada SARA dan sebagainya. Kalau sekarang ini narasinya itu tentang nepotisme, ya kan? Itu yang paling diperdebatkan. Sehingga Anies ketika awal-awal narasi kemarin juga langsung menyatakan narasi soal etik pengantarnya soal etik. Tapi publik itu menangkap nggak sih Bu materi-materi debat itu dengan baik menurut Ibu? Ya manalah mungkin. Persoalan dalam kementerian yang dianggap dikuasai oleh Pak Prabowo itu nggak mungkin dijelaskan hanya dalam 2 menit. Tetapi kalau mereka bisa mengambil intisarinya, publik bisa jelas juga sebenarnya. Jadi tergantung sekali ya kepada kecakapan si komunikator politik. Nah, publik itu sepertinya menangkapnya jauh banget ya Bu ya dari apa yang Ibu harapkan ya dari output sebuah debat ya Bu ya. Iya, karena genrenya tadi. Karena si komunikator politiknya tidak menempatkan pesan-pesan komunikasinya yang ingin dia pertukarkan itu ke dalam 3 genre tadi. Genre isi. Jadi kalau dia sudah menguasai sangat, seharusnya fokus nih omongannya nih. Kalau kita membuat sebuah background, latar belakang penyajian narasi, biasanya kan ada kesenjangan antara dasain dan dasolen, antara harapan dan kenyataan. Percaya nggak ketika orang lain berbicara, orang lain tuh bukan menyimak gitu, tapi memikirkan dari mana ya satu kata narasinya ini yang bisa saya tembak sebagai peluru. Dalam debat kan seperti itu. Nah, dia cari nih kelemahan kata-katanya yang 1-2. Jadi memang komunikasi publik sebenarnya itu adalah teknik-teknik propaganda. Dalam komunikasi debat itu sendiri, dia menyangkut berbagai teknik-teknik propaganda. Dia bisa melakukan propaganda yang name calling kah, misalnya memberi jabatan nama-nama tertentu. Prabowo adalah si gemoy, karena dia gemoy kita harus gembira menyikapin politik ini. Bu, gitu kan. Oke. Ini tinggal 2 lagi. Kita sekarang masuk ke what next. Saya pikir ini bisa mengurangi ya perdebatan di tengah publik itu sendiri ketika benar-benar ahli loh, panelisnya ini benar-benar ahli yang bisa mengupas persoalan itu kepada si kandidat, sehingga terlihat kemampuan kandidat itu bukan karena dipojokkan oleh pertanyaan lawannya, tapi oleh upaya panelis untuk menggali informasi sejauh mana kandidat ini bisa menampilkan pesan-pesan politiknya berkaitan jika nanti saya jadi presiden maka bidang ini akan saya lakukan begini. Secara umum memang beberapa catatan, misalnya kegagalan dari catatan yang perlu saya dikritisi ya, itu moderator mestinya kurang menggali. Klarifikasi tidak terlalu segera dilakukan, sehingga saya menyebut itu seperti jeda cermat. Nah, oleh karena itu dari sisi itu memang substansinya berapa bagian, dan saya kira makin kesini sempat kemarin agak makin oke gitu. Terus criticize satu sama lain antar kandidat, terus satu sama lain juga mencoba mengangkat topik-topik krusial posisi seseorang di kandidat yang ada itu dan seterusnya. Itu menurutku makin diperbaiki secara umum ya. Meskipun sekali lagi mestinya ke depan juga kalau ke 4,5 ya besok itu bisa diperbaiki dari sisi membeberkan data, membuat argumen,
mengejar tentang logika itu penting juga supaya tidak sekedar hanya menyampaikan lalu sebetulnya ini keliru nih, ini udah bener nih, oh ini perlu disambungkan ini. Nah itu kan menemukan substansinya, itulah kekuatan dan debat mestinya di sana. Pak, tapi sebenarnya kalau debat itu seberapa besar sih Pak pengaruhnya pada publik secara umum itu Pak? Ya kalau bagi kelas menengah sebagian juga itu berpengaruh. Kalau di grassroots pengaruhnya nggak terlalu gede. Yang sebagian berpengaruh gede itu kayak dampak impactnya itu kayak TikTok itu juga sangat berpengaruh, atau media sosial itu juga berpengaruh. Tapi debat secara umum mungkin beberapa bagian berpengaruh, terutama kelompok menengah ke atas, Mas. Kalau di grassroots itu kurang banyak. Tapi ketika debat itu kemudian beberapa bagian kemudian di-share ulang oleh media sosial, itu juga berpengaruh akhirnya gitu. Ya tergantung siapa yang mau disasar. Ya at least paling tidak itu, oh jadi pemimpin ini ngerti nggak sih gitu. Pak, kalau misalnya apa namanya dari publik sendiri, Bapak itu menilai Ya. publik kita itu bisa menangkap esensi debatnya atau terjebak pada gimmicknya, Pak? Sebetulnya debat itu sebagai media orang tuntunan, bukan sekedar tontonan. Nah, menjadi tontonan itu ketika debat itu sebagian juga ditandai oleh gimmick penting gitu. Tapi orang itu kita tahu tim sukses itu kan seringkali itu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat kan, ketika secara sosiologis atau psikologi mereka itu hanya pengen jadikan ini sebagai tontonan dan diolah demikian rupa, seringkali di framing begitu, akhirnya substansinya nggak kena begitu. Ini kecenderungannya begitu, akhirnya gimmick ini sebenarnya kan hanya untuk mengalihkan psikologi audiens yang nggak ngerti substantif gitu, ditempel lewat itu. Setelah debat di brief ya, di brief kemudian debat secara langsung live gitu. Nah setelah itu kan tim sukses, buzzer dan sebagainya itu demikian rupa ngolah kan. Nah pertarungan mereka itu juga kencang. Nah, kalau misalnya ini atau masyarakat juga tidak ada literasi, edukasi, yang nggak mentah-mentah, yang nggak nonton live-nya itu bisa terpengaruh oleh permainan-permainan di medsos atau gimmick yang sebetulnya bisa menutup itu. Nah ini berisiko sekali. Pokok permasalahan itu ditutup seringkali oleh politik baliho, politik pencitraan, gimmick, macam-macam kayak gitu-gitu Mas. Apalagi yang paling payah itu pakai dum-duman uang, terus pembagian kayak gitu-gitu. Ini yang menurutku membuat demokrasi kita itu tidak keluar dari zona apa mentalitas menenggelamkan kesadaran kritis dan tidak keluar dari zona mentalitas rutin dari buah hajatan yang disebut dengan pemilu. Kira-kira apa yang ingin dikatakan publik agar bisa memahami debat dengan proper gitu, Pak? Nah, komitmennya itu, kata-katanya itu pegang. Terus cara melihat masalah itu pro rakyat atau tidak, pro bangsa atau tidak, itu kelihatan. Nah, ini kan antara pinter ngomong, terus kemudian penting juga, tapi track record juga harus dikaitkan. Nah, oleh karena itu, pelajaran pokok itu, dan mungkin yang saya ingin katakan, upaya tim masyarakat sipil, terus kemudian masyarakat atau publik, tangkap itu substansinya. Kalau nggak beres, kita beri catatan itu, dan kita punya arena, jelaskan di komunitasnya. Terus kemudian tim sukses itu diuji nih integritasnya, tidak sekedar memenangkan kandidatnya gitu. Termasuk KPU, Bawaslu. KPU, Bawaslu itu dari atas sampai bawah tidak hanya sekedar memfasilitasi dalam arti teknis, tapi juga mengingatkan sebetulnya ini bisa memberi penilaian itu. Memang ini nggak mudah Mas, karena ya kita tahulah banyak survei-survei itu penilai surveyor
ini konsultan politik ataukah analis dari survei nih. Kadang-kadang hanya sekedar membenarkan angkanya gitu, lalu menumpulkan nalar sebagai ahli survei. Jangan gitu sampai menyerahkan lehernya ini ke dalam logika angka yang seolah-olah ini kebenaran empirikal berdasarkan angka. Allah, publik kan tahu gitu. Nah, ini yang kukira sangat penting, Mas. Kita perlu melakukan edukasi, diskusi kita menangkap masalah. Misalnya ini ke depan ini kan soal masyarakat adat, soal desa, soal bangunan berkelanjutan, Mas. Ya. Nah, kita bisa lihat nanti apa benar yang diomongin orang-orang ini. Jadi yang pertama, misalnya apakah topiknya itu, kalau mungkin saya pemilih, saya akan berpikir, oh ya ini penting, ini akan memengaruhi pekerjaan saya atau kehidupan saya, atau barangkali kalau misalnya topiknya itu sangat relate atau terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya dosen atau mahasiswa, saya akan melihat, oh ya ini benar nih, isu yang memang sedang kita sangat perhatikan. Misalnya kemarin ada soal ASEAN, ya kan. Sementara kalau koran di Indonesia itu sebenarnya tidak asing dengan soal hubungan luar negeri, politik internasional. Saya katakan ini seperti misalnya debat ketiga yang kami menjadi panelis itu, bagi saya sebagai panelis, saya pikir ini memang upaya yang baik diupayakan oleh KPU ya untuk membumikan politik luar negeri atau hubungan internasional. Yang publik lihat pada saat itu adalah bagaimana calon yang mungkin mereka taksir membawakan isu tertentu. Satu kritikan dari debat itu adalah ini kok kurang mendalam, tidak cukup waktu segala macam. Nah, soal timing dan teknis seperti ini kalau di luar negeri memang apa bedanya sih, Pak? Nah, kalau saya pikir memang pertama debat itu bukan kuliah 2 jam dalam ruangan ya. Ada 3 ya kan. Kalau mau kuliah yang detail memang itu ada sesinya tersendiri. Tapi debat itu memang dikemas sedemikian rupa supaya ingatan publik itu langsung terhadap apa yang disampaikan. Jadi memang ada apa istilahnya teknik-teknik yang memang digunakan gitu, strategi apakah wordingsnya atau penekanannya ketika mereka menyampaikan topik yang sedang mereka sampaikan. Dan setahu saya kalau para calon yang berdebat itu memang melandaskan point of view terhadap ketika menjawab pertanyaan terkait dengan visi misi, ya toh? Jadi misalnya kembali tidak pernah jauh-jauh dari visi misi jawabannya. Nggak akan. Justru itu pengetahuan dasar publik kan. Gimana aku mau tahu? Visi misi tentang politik luar negeri begini, visi misi tentang pertahanannya begini, visi misi tentang keamanan dan ANKAM begini gitu. Mbak, karena itu kampanye ya. Ingat selalu tidak boleh kita memisahkan debat ini dari konteks yang lebih besar, yaitu ini bagian dari kampanye. Jadi kan misalnya ada kemarin yang katakan may the best answer wins, but how to know if it is the best answer or not. Dan itu sangat relatif juga, karena sebagai panelis kan kami tidak boleh menilai pertanyaan, menjawabnya ini jelek, yang ini lebih enggak, itu nggak bisa jelas. Jadi itu memang 100% public judgment. Ya, gitu. Dari debat pertama, kedua, ketiga, menurut Mbak Irina, respon publik apakah sesuai yang diharapkan atau tidak? Kalau saya sih melihatnya begini, respon publik itu terlihat misalnya dari exciting. Wah, ini menarik nih, bla bla. Saya terus terang saja, kalau soal yang 1 dan 2 itu memang mungkin publik tertarik, tapi yang kemarin ini agak hingar-bingar. Apakah karena topiknya juga bentuknya hot? Ya, that's all I can say. Melihat debat itu kadang-kadang kan terdistorsi oleh gimmick-gimmick di dalamnya. Nah, kalau sebagai peneliti sebenarnya bisa nggak sih kita itu fokus pada materinya saja gitu? Bisa. Kalau misalnya dengan gimmick itu kan bagian dari strategi kampanye ya. Nah, ya, jangan lupa selalu, karena ingat ini konteksnya kampanye. Tujuannya adalah menarik orang untuk berpikir. Kalau saya mau memilih, ini menarik nih. Oke. Perihal ketepatan atau ketidaktepatan jawaban, contoh, itu bisa dibantu dengan misalnya mencari sumber data lain atau cross checking, ya kan. Tapi sekali lagi mungkin publik juga lama-lama akan paham bahwa this is campaign period.
what I need to hear mungkin terbatas pada saat itu. Tapi paling tidak memberikan bagi saya pengetahuan yang mendasar gitu tentang oh kira-kira nanti kalau jadi presiden ini akan jadi prioritas, ini tidak gitu. Saya kira masyarakat itu punya masyarakat tidak heterogen satu. Kalau mungkin yang masih sibuk bersekolah atau memang topiknya terkait langsung, mungkin akan ada fact check. Jadi jangan pasif aja kalau habis lihat dapat. Memang kalau di Indonesia itu kita memang diminta sejak 1998 tidak menjadi pemilih pasif. Jadi critical mass, critical voters. If I choose, I want to know what will happen to my issue. Oke, berarti masyarakat silahkan googling, silahkan cari lebih detail pasca debat. Sorry. Ya. Bagaimana kalau masyarakat itu kan gini Mbak, artinya kan masyarakat sepertinya ya itu soal kontennya itu tidak semua paham kan. Nah kalau gitu gimana? Nah itu juga bisa dibantu misalnya oleh media yang baik. Jadi media itu kan kadang-kadang bisa ngulas banyak isu nih, misalnya seperti diskusi ini. Bisa misalnya Mas Iman nanti ambil satu isu aja yang muncul ketika debat kemarin. Misalnya soal anggaran pertahanan, misalnya soal ASEAN, Laut Cina Selatan itu menjadi fitur yang dibaca orang banyak. Misalnya pertanyaan Laut Cina Selatan untuk pemula. Cari kapan Indonesia terlibat, kenapa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mempunyai sudut pandang yang bukan tegas atau keras tapi jernih soal LCS, kenapa LCS penting, siapa yang mendapat manfaat jika situasi konflik tidak pecah di Laut Cina Selatan, apakah nelayan kah atau apa? Ada yang bilang begini, harusnya bantahan setelah debat itu sudah terlambat, diselesaikan dong di debat. Yeah, I know what you refer. Jebakan Batman. Jadi tapi memang kembali ke ya debat tuh memang bukan kuliah sih. Jadi misalnya Pak kurang jelas ya, Oke.